luas, bisa berupa uang, barang, diskon, fasilitas, komisi, tiket perjalanan, atau bentuk keuntungan lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Dasar hukum pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Ciri khas, bisa hadiah atau pemberian sukarela, belum tentu termasuk suap, tergantung pada niat dan konteks pemberian. Harus dilaporkan ke KPK dalam 30 hari kerja agar tidak dianggap suap. Contoh, seorang pejabat diberi hampers lebaran oleh rekan proyek pemerintah harus dilapor ke KPK karena potensi gratifikasi. Yang kedua, pengertian suap. Suap adalah pemberian atau janji yang dilakukan dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan pejabat agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dasar hukum pasal 5, 6, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JOK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ciri khas, ada niat memengaruhi keputusan atau mendapat keuntungan tertentu bersifat transaksional. Ada timbal balik, langsung dianggap tindakan pidana korupsi. Contoh, pengusaha memberi uang kepada penjabat agar memenangkan tender proyek, termasuk suap. 3. Aspek gratifikasi suap bertujuan bisa tanpa tujuan tertentu, misalnya hadiah, ucapan, terima kasih. Untuk memengaruhi keputusan pejabat, melanggar hukum harus dilaporkan ke KPK dalam 30 hari. Tidak bisa dilaporkan untuk bebas hukuman. Contoh, pemberian cenderamata saat hari raya, memberikan uang agar lolos tender, saksi jika tidak dilaporkan bisa dianggap suap, langsung ke pidana korupsi. 4. Sanksi hukum. Gratifikasi yang dianggap suap. Penjara 4-20 tahun dan denda 200 juta sampai 100 miliar. Suap menyuap. Penjara 1-20 tahun dan denda 50 juta sampai 100 miliar. 5. Kesimpulan, gratifikasi belum tentu suap, tapi suap pasti korupsi. Semua bentuk pemberian kepada penjabat harus transparan dan dilaporkan ke KPK agar tidak melanggar hukum. Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji.